Joko Buduk. Joko Buduk. Jadi Joko Buduk itu artinya penyakit kulit menaun. Nah, Joko Buduk itulah yang kemudian bisa menata itu dan kemudian bisa mempersunting gadis yang disayembarakan. Tidak banyak diberitakan kapan runtuhnya kerajaan ini yang hanya menyisakan puing-puing umpak dan sebagian arca terpenggal rata di bagian kepala, hidung, dan remuk. Dalam kutipan sejarah Keraton Surakarta Hardiningrat tentang kerajaan Jogorogo ini tidak banyak diulas sejarahnya. Dimungkinkan banyak menyimpan rahasia dalam bidang politik pemerintahan di abad ke-15 sejak kekuasaan Pulau Jawa pindah ke Demak Bintoro. Sehingga nama Trilokapura di abad Mataram sudah dilupakan, hanya cerita-cerita sindiran. Jogorogo menjadi keraton Pohan dan mitos sejarah yang sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat Ngawi seperti cerita Joko Buduk, Rondo Dadapan, Raden Aryo Bangsal, dan lain-lain. Jadi pemirsa, di belakang kami saat ini sudah ada situs Joko Buduk yang tadi di segmen sebelumnya telah disinggung oleh Pak Toto bahwa Joko Buduk juga mempunyai sejarah oleh masyarakat sekitar juga yang dikenal oleh masyarakat. Nah, Pak Toto mungkin bisa dijelaskan kembali kepada pemirsa siapa Joko Buduk ini dan apa kaitannya dengan sejarah yang ada di Dusun Pohan. Ya. Jadi Joko Buduk ini posisinya ada di wilayah Kabupaten Sragen. Jadi desanya Gamping dan ini bukan makam, akan tetapi ini adalah salah satu petilasan. Ya petilasan, tidak ada makam sampai 8 meter lawang sak piro. Jadi orang-orang zaman dulu itu untuk menengarai situs yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Buddha mesti dibuat panjang. Entah itu di situ ditanam suatu pusaka, bekas peperangan, apakah itu untuk menyimpan rahasia-rahasia apa. Kemudian dibuatlah sebuah makam agar supaya apa? Tidak dijarah oleh orang. Oh, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kamuflase supaya tidak ada penjarahan. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah petilasan ya, bukan? Petilasan saja, bukan makam. Cuma di sana, di dalam istilahnya orang Jawa, karena orang Jawa dulu itu mengenal dengan suatu mitos. Ya, ini adalah makamnya Joko Buduk. Oh, seperti itu. Ya, Joko Buduk itu yang kulitnya amblonya itu buduk dan sebagainya. Nah, dilihat dari bentuknya ya Pak Tok, ini kan juga arahnya kan dari arah utara ke selatan. Ya, itu tidak masalah itu kiblat. Tapi yang bisa kita perlihatkan di sini ada dua buah naga juga. Dua buah naga itu adalah simbol daripada kerajaan Mojopahit. Karena naga itu adalah semua singgasana raja itu ada dampar yang namanya dampar kerajaan Lenggan Raja itu mesti ada naga. Itu adalah simbol kebesaran. Maka dari itu saya percaya dan yakin bahwa ini adalah keturunan Mojopahit. Itu ada dua buah naga. Berarti ini sudah ada sejak dulu ya simbol naganya ini atau mungkin baru? Ya sejak dulu, cuma ini sudah direnovasi. Seperti itu. Jadi dua naga besar itu melambangkan suatu kebesaran raja. Jadi otomatis yang kalau mitos itu disareknya di sini itu adalah keturunan raja. Oh, seperti itu. Jadi memang betul. Jadi karena Pohan itu adalah salah satu kerajaan Brijogorogo, sedangkan Brijogorogo itu sendiri adalah putra Mojopahit. Terus kaitan yang lebih spesifik yang mungkin bisa pemirsa itu lebih yakin kaitannya antara situs ini
kemudian dengan sejarah dari Kerajaan Pohan itu apa? Jadi situs sejarah Kerajaan Pohan itu di dalam referensi atau literatur itu tidak ada yang mencatat. Saya sudah menanyakan beberapa ahli sejarah Pohan itu bagaimana, dia belum ada yang tahu. Tapi cerita mitosnya memang ada, dan nanti yang bisa menyampaikan mitosnya itu hanya Pak Lurah. Oh, seperti itu. Dari turun temurun yang disebut sahur sepuh. Sahur itu ucapan, sepuh itu tuwek. Tadi mulai tangga buyut sampai anak putu ceritanya podong ini. Seperti itu. Mungkin setelah ini kita langsung menemui Pak Lurah aja ya Pak Cahyo? Iya, supaya nanti bisa ke Pak lebih Lurah, menjelaskan. mungkin ada situs lain yang perlu kita ekspos. Nanti kita bisa menghubungi Pak Lurah saja. Baik, Ya. kita langsung saja mungkin. Ya, oke. Yuk. Tidak jauh dari pusat pemerintahan Desa Tulaan, Dusun Pohan, terdapat sebuah gorong-gorong besar sepanjang 200 meter, seperti terowongan dengan debit air yang sangat deras, dengan kedalaman 3 meter, dan di atas permukaan air setinggi 2 meter, adalah merupakan bukti sejarah pada zaman abad 15, bahwa manusia Jawa sudah mempunyai teknologi pengairan yang luar biasa. Sisi bukit timur dan barat disambung menjadi satu aliran sungai, di mana mata air Gunung Lawu difungsikan sebagai pengairan terpadu untuk mengairi persawahan Kerajaan Jogorogo, sebagai lumbung pangan Nayoko Projo dan masyarakatnya. Maka disitulah sejak dulu nama dusun itu menjadi Kaopenan, yang memiliki arti tercukupi semua kebutuhan logistik kerajaan dan kawulo alit. Makam Joko Buduk yang terletak di daerah perbatasan Ngawi Jawa Timur dan Sragen Jawa Tengah adalah situs petilasan Keraton Jogorogo yang bertempat di Desa Gamping. Situs petilasan ini dipercaya masyarakat Ngawi dan sekitarnya sebagai makam Raden Aryo Bangsal, putra Majapahit atau Joko Buduk yang hidup di abad 15, zaman Keraton Jogorogo, di mana situs ini berada di tengah-tengah perbukitan Gamping atau Gunung Gamping. Petilasan Joko Buduk ini masih diyakini dan dipercaya oleh sebagian masyarakat Kabupaten Ngawi sebagai makam yang dikeramatkan karena panjang makam ini sekitar 8 meter membujur ke arah utara dan selatan. Dan setiap hari Jumat Wage, petilasan makam Joko Buduk ini ramai dipergunakan untuk ritual, ngalap berkah dan menghaturkan serada dari berbagai macam daerah sampai ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Tidak jauh dari situs makam Joko Buduk, 10 meter ke arah selatan terdapat sumber air bersih di bawah pohon beringin. Orang-orang di sekitarnya menyebut dengan nama Belik Pasucen, di mana airnya dipercaya sebagai air suci untuk upacara ritual Ruat Sukerto dan selebihnya diyakini sebagai tirta wening untuk penyembuhan segala macam penyakit. Air ini sangat ajaib dan tidak pernah habis. Selain itu, pada hari-hari sakral dan bulan purnama, air beli ini menjadi hangat. Ini ada gayung. Mestinya gayungnya itu bukan plastik. Gayungnya itu biasanya ya kalau orang zaman dulu dari batok. Oh, yang dari kelapa itu ya? Dari kelapa. Kalau Batok zaman kelapa. dulu namanya sewur. Oleh karena ini ya cukup, tidak apa-apa lah pokoknya ini. Nah, coba ini ya. Karena airnya dingin sekali. Nah, airnya dingin sekali. Ya. Nah, kalau boleh dijelaskan Pak Tok, di belakang kita, di depan kita saat ini apa Pak Tok? Situs apa? Kalau orang di daerah Sragen sini bukan menamakan sendang. Kalau sendang itu besar. Iya. Ini namanya belik. Belik itu tempat pasucen, di mana orang kalau mau bersemedi, kalau orang mau bersembahyang, itu harus disucikan dulu. Di sini? Ya, ini namanya Belik Pasucen namanya. Belik Pasucen. Kalau sendang itu besar, ya, seperti sendang Jolodoro itu di sana itu juga ada sendang tapi besar ada ikannya. Tapi kalau ini belik hanya untuk kaitannya dengan orang bersemedi atau orang yang mau bersembahyang menurut keyakinannya masing-masing. Untuk mensucikan dirinya seperti itu ya. Betul. Terus Ya. kaitannya dengan situs yang ada di sana tadi apa Pak Tok ya? Kaitannya dengan situs makam panjang, apa yang kita sebut dengan makamnya Joko Buduk menurut legenda, itu memang
sebetulnya tidak ada keterkaitan. Kebetulan di sini itu tumbuh pohon beringin yang sangat besar. Pohon beringin itu logikanya akan menyimpan air. Jadi walaupun kemarau panjang, pohon beringin itu sifatnya menyimpan air. Lah air itu tetap kemarau sampai musim hujan tetap seperti ini. Dan belik ini sendiri ya gunanya untuk suci atau mensucikan diri atau untuk mandi dan sebagainya. Barangkali orang punya nadar, karena di sini saya lihat banyak kembang. Iya, ada bunga juga, ada bekas dupa. Ya, bekas kembang, kemudian untuk kungkum dan sebagainya. Ini hanya belik kecil, istilahnya itu untuk ritual. Untuk ritual atau ritual bulan purnama, mandi dulu di sini, kemudian langsung lelekan atau istilah dalam zaman dulu itu mekemit. Mekemit, ya, itu kan ada pendopo. Ya, jadi ini sama sekali fungsinya tidak ada kaitannya dengan yang makam panjang tadi. Jadi sendiri-sendiri ya Pak Toyo ya. Sendiri. Mungkin karena berdekatan seperti itu ya. Berdekatan. Ya. Kita langsung saja menemui Pak Lurah kalau gitu Pak. Ya, kita langsung menemui Pak Lurah. Kita ingin bagaimana cerita yang sebenarnya tentang kerajaan pohon itu. Iya, seperti itu. Langsung saja, ini sudah sore ya. Iya. Oke. Baik pemirsa, saat ini saya dan juga Pak Toto sudah berada di rumah Kepala Desa Tulaan, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Baik, Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa. Ya, terima kasih Mbak. Ya, diperkenalkan bahwa saya sebagai Kepala Desa Tulaan yang saat ini di Desa Tulaan yang posisi dusunnya adalah Dusun Sendang. Begitu Mbak. Mungkin bisa diperkenalkan Bapak namanya siapa? Ya, nama saya Pak Wiono. Tuh. Nah Pak Wiono, bisa dijelaskan mungkin cerita yang saat ini berkembang di kalangan masyarakat terkait dengan sejarah dari Dusun Pohan sendiri? Untuk sejarah atau situs Keraton Pohan yang kami ketahui bahwa itu memang sejak zaman dulu percaya bahwa ada bermula dari Keraton Pohan, sementara ini situsnya atau lokasinya masih ada. Di situ dari cerita nenek moyang bermula dari Keraton Pohan yang ceritanya memang dulu ada keraton yang akhirnya ada situs yang sampai sekarang dipercaya oleh masyarakat Desa Tulaan khususnya secara umum kecamatan ini. Yang pertama memang itu terletak di Dusun Pohan. Kerajaan itu dari cerita nenek moyang akhirnya masih ada situs yang ada sekarang yang kita ketahui ada beberapa lokasi khususnya di Dusun Pohan. Nah, itu ada petilasan Keraton Pohan yang masih tersisa. Kemudian ada beberapa tempat lagi adalah di Dusun Gamping, Desa Jambean yang di sebelah barat Kali Sawur, yang posisinya ada di Jawa Tengah. Kemudian ada lagi yang di Gunung Liliran di Desa Tulaan. Dari awal memang kerajaan Pohan itu dipercayai bahwa ada sejarah bermula dari munculnya cerita sayembara yang diadakan oleh kerajaan Pohan yang waktu itu akan membuat terowongan untuk pengairan irigasi waktu itu untuk mengairi itu taman menurut informasi para nenek moyang. Nah, karena terowongan itu
setelah dilaksanakan ternyata terganjal batu besar, dan akhirnya pada tuan itu pada siapa yang bisa membuat lubang batu besar yang di dalam terowongan itu akan apa itu perlu disampaikan nama dia minta akan dijadikan menantu raja. Berhubung mungkin itu bisa melaksanakan tugasnya karena posisinya yang ikut sayembara itu adalah salah satu anak angkat dari Gubernur Dadapan yang posisinya di desa Tulahan itu. Nah, tidak diketahui kalau bahwa ternyata anak angkat Gubernur Dadapan itu ternyata silsilah dari kerajaan Majapahit. Terus akhirnya dengan kesaktiannya atau kemampuannya bisa melalui sayembara tadi bisa membuat lubang terowongan tadi. Di situ ada batu besar yang tidak bisa dilaksanakan oleh dulu prajuritnya atau mungkin rakyatnya. Akhirnya terlaksana dibuat lubang terowongan itu tadi, akhirnya bisa mengalir. Terus sejarah yang lain atau cerita yang lain berkembang setelah itu Raden Madio Bangsal atau nama samarannya atau nama yang terkenal ini adalah Jogobduk, yang sekarang ini dipahami orang banyak itu adalah Jogobduk. Nah, dari informasi ternyata dari kerajaan itu mungkin tidak bisa melaksanakan tidak memenuhi janjinya untuk menjadi menantu raja atau putra raja, akhirnya di situ ini mohon maaf Pak, ini sebenarnya agak sakral. Saya tidak begitu vulgar gitu ya, intinya akhirnya sampai meninggal. Terus akhirnya makamnya itu dimakakan di dusun Jambean atau desa Jambean yang posisinya di Jawa Tengah tadi. Terus di situ ada petilasan makam yang di situ sampai sekarang masih dipakai untuk ziarah. Itu yang makamnya sepanjang kira-kira 8 meter itu. Terus akhirnya setelah dimakamkan tidak bisa ditempatkan di dusun Lamping tadi, akhirnya dipindah ke Gunung Wiliran yang posisinya di Desa Tulahan, yang sampai sekarang masih diziarah oleh orang banyak. Diramatkan ya Pak ya? Diramatkan. Intinya seperti itu. Situs-situs yang ada memang ternyata masih ada. Dan pada akhirnya memang saya juga sebagai kepala desa Tulahan setelah melihat fakta di lapangan yang ada, kita ya mempercayai bahwa ternyata masih ada peninggalan yang sampai sekarang masih berfungsi, khususnya terowongan atau irigasi yang sekarang dimanfaatkan orang banyak, khususnya desa Tanggung sampai desa Mbak Boyo itu sudah masuk ke kecamatan Mandisan. Artinya itu punya peninggalan yang sampai sekarang bermanfaat bagi orang banyak, khususnya petani di desa Tulahan dan Mandingan Mbak Boyo. Begitu yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebenarnya kalau ada yang
dipertanyakan mungkin sebatas yang saya bisa menjawab dari cerita nenek moyang seperti itu. Baik, seperti itu. Jadi mungkin itu yang cerita-cerita yang mungkin berkembang di kalangan masyarakat saat ini ya Pak, atau bahwa ternyata bahwa di Dusun Pohan ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang tentunya, dan sampai saat ini pun petilasan-petilasan dan juga peninggalan-peninggalan pun masih ada di sini. Baik pemirsa, mungkin demikian tadi cerita tentang Tunjung Budoyo kali ini yang menguak tentang sebuah dusun, yaitu Dusun Pohan yang memiliki banyak sekali sejarah yang cukup panjang. Kemudian mulai dari sejarah adanya terowongan sepanjang 200 meter, untuk yang mana terowongan tersebut untuk ada airnya dari sumber Gunung Lawu ya, untuk mengairi persawahan-persawahan yang ada di beberapa desa di Kabupaten Ngawi di sini. Mungkin sekian pemirsa, saya Fitria Devi dan juga Pak Toto. Mohon pamit undur diri, terima kasih. Dan saksikan terus Tunjung Budoyo di episode selanjutnya.